Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Fahira Ainunisa dengan NIM 1914283 dari kelas Perbankan Syariah semester 6C. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran tentang prosedur dari arbitrase. Menurut Mardani, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum dapat diselesaikan melalui tiga alternatif. Yang pertama yaitu ditempuh melalui perdamaian atau yang dikenal dengan sistem ADR, Alternative Dispute Resolution. Yang kedua yaitu melalui lembaga arbitrase syariah. Dan yang ketiga yaitu melalui jalur litigasi atau proses peradilan di pengadilan agama atau pengadilan agama, tergantung dari klausa perjanjian yang disepakati. Dalam prosedur arbitrase ini, di sini saya akan bahas 3 poin utama. Yang pertama, bagaimana prosedur arbitrase menurut Basarnas. Dan yang kedua, yaitu bagaimana perbandingan prosedur antara Basarnas dengan arbitrase internasional. Yaitu akhir sebuah arbitrase. Bagaimana prosedur arbitrase menurut Basarnas? Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi muamalah berdata secara umum membawa sengketa yang timbul di antara mereka ke Basarnas atau menggunakan peraturan prosedur Basarnas, maka Basarnas tersebut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak tersebut dan para pihak tunduk kepada peraturan prosedur Basarnas yang berlaku. Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Basarnas dilakukan oleh para pihak dengan cara mencantumkan klausula berarbitrase dalam suatu naskah perjanjian atau membuat perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun setelah timbulnya sengketa. Yang kedua yaitu bagaimana perbandingan prosedur antara Basarnas dengan arbitrase internasional. Yang pertama dilihat dari sumber hukum. Sumber hukum material Basarnas harus menggunakan hukum syariah atau hukum nasional yang tidak bertentangan dengan syariah. Prinsip syariah dapat diartikan bukan hanya segala sesuatu yang tertuang dalam sumber-sumber hukum Islam saja, tetapi termasuk di dalamnya juga ada ketentuan hukum yang tertuang di kitab-kitab fikih. Prinsip dari syariah dapat diartikan juga bahwa terdapat kesesuaian terhadap ketentuan hukum positif yang dibuat oleh penguasa negara sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, juga bermakna telah sesuai dengan prinsip syariah, tidak menutup kemungkinan bagi arbiter untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sepanjang nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berbeda dengan arbitrase nasional, sumber hukum materinya adalah hukum yang berkaitan dengan ruang lingkup perdata. Yang kedua yaitu dari asas. Tidak ada perbedaan yurisdiksi kewenangan antara BANI dan Basarnas dan juga undang-undang arbitrase, yaitu dari menyelesaikan sengketa perdata dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, hanya pada peraturan prosedur arbitrase banding sengketa tersebut dapat merupakan sengketa nasional maupun sengketa internasional. Pada peraturan prosedur arbitrase Basarnas tidak diberikan ketentuan yang tegas bahwa sengketa perdagangan tersebut adalah sengketa ekonomi syariah seperti yang tercantum di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang ketiga yaitu dari tahap pemeriksaan arbitrase. Ada perbedaan antara peraturan prosedur BANI dan Basarnas berkaitan dengan penunjukan arbiter. Dalam aturan BANI, para pihak masing-masing telah menunjuk arbiter dalam surat permohonan dan jawaban termohon. Pasal 9 Peraturan dan Prosedur BANI menetapkan bahwa yang dapat dipilih atau bertindak sebagai arbiter di BANI adalah mereka yang termasuk dalam daftar arbiter BANI dan atau memiliki sertifikat ADR atau arbitrase yang diakui oleh BANI. Sedangkan dalam prosedur Basarnas, ketua Basarnas lah yang menetapkan dan arbiter tunggal atau arbiter majelis segera setelah perjanjian menyerahkan pemutusan sengketa kepada Basarnas.
atau klausul arbitrase dianggap sudah mencukupi ditetapkan berdasarkan berat ringannya sengketa tersebut. Yang ketiga, berakhirnya ikatan arbitrase. Nah, arbitrase itu secara umum dapat diartikan bahwa tugas seorang arbiter sudah dianggap dimulai terhitung sejak dia menerima penunjuknya yang diikuti dengan penandatanganan perjanjian di antara arbiter dengan para pihak yang bersengketa dan akan berakhir segera setelah arbiter menjatuhkan dan menyampaikan putusannya kepada para pihak. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa berakhirnya tugas arbitrase bukan cuma setelah dikeluarkannya putusan, tetapi juga ada kejadian-kejadian atau hal-hal tertentu yang memungkinkan berakhirnya tugas arbiter sebelum waktunya. Ya, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.